Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada kali ini saya akan mempresentasikan materi mata kuliah fikih jinayah yang berjudul pencurian dalam fikih jinayah. Yang pertama kita akan membahas mengenai definisi dari pencurian itu sendiri. Pencurian dalam bahasa Arab disebut dengan as-sarqah, berasal dari kata sarqa yasriqu, yang berarti mengambil sesuatu secara sembunyi-sembunyi, ya. Kemudian maupun secara terang-terangan, ya. Kemudian menurut istilah yang disampaikan oleh Said Sabiq, pencurian adalah mengambil barang orang lain secara sembunyi-sembunyi, misalnya mencuri suara karena mencuri suara yang sembunyi-sembunyi, mencuri pandang dan lain-lain. Kemudian macam-macam as-sarqah dalam fikih jinayah. Yang pertama, pencurian yang hukumannya takzir, yaitu semua jenis pencurian yang dikenai hukuman had, tetapi syarat-syaratnya tidak penuhi atau ada syubhat di dalamnya. Contohnya seperti pengambilan harta anak oleh ayahnya, ya, karena itu tidak memenuhi syarat sebuah pencurian. Yang kedua adalah pengambilan harta milik orang lain dengan sepengetahuan pemilik tanpa kerelaannya dan tanpa kekerasan. Contohnya seorang yang menjamret harta milik orang lain, kemudian pemiliknya itu tahu dan meneriakinya, ya, itu karena pemiliknya tahu. Kemudian yang pencurian semacam ini dihukum dengan hukuman takzir. Kemudian yang kedua, pencurian yang hukumannya had. Menurut Abdul Qadir Audah, pencurian yang dikategorikan menjadi dua, yaitu pencurian ringan maupun pencurian berat. Pencurian ringan adalah mengambil harta milik orang lain secara diam-diam, sedangkan pencurian berat adalah mengambil harta milik orang lain dengan cara kekerasan, ya. Jadi hukumannya seperti pencurian yang seperti ini itu dihukum dengan had, pencurian secara sembunyi-sembunyi maupun pencurian yang disertai dengan kekerasan, barangnya diambil, korbannya dizolim, dianiaya. Nah, itu dia. Kemudian selanjutnya unsur-unsur pencurian dalam fikih jinayah. Yang pertama, pengambilan sesuatu yang dicuri itu secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi. Kemudian barang yang diambil berupa harta, yang mana harta ini memiliki syarat, yaitu barang yang dicuri itu mal mutaqawwim, harta yang berharga yang memiliki nilai. Nah, yang kedua, barang tersebut harus barang yang tersimpan, bukan yang tidak disimpan dan tidak dijaga. Kemudian barang tersebut mencapai nisab pencurian. Yang ketiga, barang tersebut milik orang lain. Kemudian syarat-syarat pencurian menurut fikih jinayah itu yang pertama, taklif. Maksudnya syarat-syarat pencurian yang hukumannya bisa dipotong tangan itu yang pertama, pelakunya itu orang yang taklif, ya, sudah bisa dikenai hukum dan sudah dewasa. Kemudian yang kedua, perbuatan tersebut atas kehendak sendiri, bukan atas paksaan orang lain. Yang ketiga, nilai harta yang dicuri sudah mencapai nisab. Kemudian yang keempat, sesuatu yang dicuri bukan barang syubhat. Dasar hukum as-sarqah dalam fikih jinayah. Yang pertama dari Al-Quran, ada di surat An-Nisa ayat 105, yang artinya, sungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu. Kemudian dari yang kedua itu dari hadis, Nabi SAW pernah bersabda bahwasanya sungguhnya merusak atau membuat hancur orang-orang sebelum kamu, yaitu jika ada orang yang berkuasa ada orang lemah untuk membuat kejahatan, langsung ditegakkan keadilan, dan jika orang berkuasa membuat kejahatan itu dibiarkan saja, tidak dihukum. Sungguh jika Fatimah itu mencuri, saya sendiri akan memotong tangannya, ya. Itu adalah yang dari hadis. Kemudian yang terakhir itu hukuman untuk jarimah takzir ini. Ada jarimah pencurian as-sarqah ini. Yang pertama itu mengganti kerugian, yang kedua hukuman potong tangan, kemudian yang ketiga yang terakhir itu adalah takzir. Oke.
Baik, sekian saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.